Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan ya, hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun anak-anak beribadah di rumah. Anak-anak senang mengikuti ibadah hari ini? Tentunya anak-anak, kita harus senang untuk beribadah sebab Tuhan selalu menyertai kita. Makanya kita selalu senang. Ayo kita memuji Tuhan, senang, selalu senang. Senang, selalu senang. Oh, senang, selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan sertaku. Senang, selalu senang. Sekali lagi. Senang, selalu senang. Oh, senang, selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan sertaku. Senang, selalu senang. Ya anak-anak, kita berdoa dulu. Saya mengucap syukur Tuhan karena saat ini saya masih dapat mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun saya mengikuti ibadah di rumah saja. Tuhan Yesus, saya akan mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sukacita sebab Tuhan selalu menyertai saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya juga ingat teman-teman saya yang mungkin saat ini tidak bisa mengikuti ibadah sekolah minggu, mungkin karena sakit. Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri kesehatan, sehingga teman-teman kami juga bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Anak-anak, siapa kalau bepergian mungkin ke sekolah atau keluar kota, anak-anak berdoa dulu. Ya, bagus. Kalau kita mau pergi, kita harus berdoa. Kalau kita berdoa, hati kita rasanya aman, tenang. Kenapa anak-anak? Sebab Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu berada di sisi kita, melindungi kita, sehingga tidak ada bahaya yang menyerang kita. Ayo anak-anak, kita memuji Tuhan. Tuhan di sisiku. Kemana-mana ku pergi, Tuhanku di sisiku, Dia menilaiku selalu, tak pernah meninggalkan. Kalau Tuhan besertaku, siapa akan menyerangku? Kemana-mana ku pergi, Tuhanku di sisiku, Dia menilaiku selalu, tak pernah meninggalkan. Kalau Tuhan besertaku, siapa akan menyerangku? Kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus,
Sungguh hati saya bersukacita. Saya memuji Tuhan, sebab Tuhan selalu menyertai saya. Tuhan selalu berada di sisi saya, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada. Tuhan, sekarang saya akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, saya dapat mendengarkan dengan baik. Biarlah firman ini menjadi pedoman bagi saya untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pagi ini anak-anak sudah bersama dengan guru-guru di gereja memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya Kak Guntur mau menyampaikan cerita firman Tuhan. Anak-anak, pada saat Tuhan hendak mengambil Elia dalam angin badai, saat itu Elia sedang berjalan bersama Elisa menuju ke Betel. Kemudian Elia berkata, "Hei Elisa, ada baiknya tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku pergi ke Betel." Lalu kata Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Kemudian Elia bersama Elisa sama-sama pergi ke Betel. Setelah sampai di Betel, di sana keluar rombongan para nabi dan menemui mereka. Setelah itu, ada yang bertanya kepada Elisa, "Sudah tahukah kamu bahwa pada hari ini Tuhan akan membawa tuanmu terangkat ke sorga?" Setelah itu Elisa berkata, "Saya sudah tahu, diamlah." Kemudian Elia berkata kepada Elisa, "Baiknya tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku pergi ke Yeriko." Lalu kata Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau." Kemudian Elisa bersama Elia sama-sama pergi ke Yeriko. Sampainya di Yeriko, keluarlah rombongan para nabi menemui mereka, menjemput mereka dengan sukacita, dan ada yang berkata kepada Elisa, "Elisa, sudah tahukah kamu bahwa pada hari ini Tuhan Allah akan mengangkat tuanmu ke surga?" Elisa menjawab, "Aku juga sudah tahu, diamlah." Saat itu Elia memanggil Elisa dan berkata, "Baiklah, tinggallah di sini, sebab Tuhan Allah menghendaki aku pergi ke sungai Yordan." Saat itu Elisa juga menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Kemudian berjalanlah Elia dan Elisa menyusuri sungai Yordan. Dan pada saat itu 50 orang dari rombongan nabi itu mengikuti mereka. Dan tiba saatnya mereka juga melihat mereka dari kejauhan. Nah, saat sudah ditemui sungai Yordan, Elia kemudian menggulung jubahnya dan memukulkan ke sungai Yordan. Pada saat itu keajaiban terjadi. Sungai Yordan itu berhenti mengalir dan terbelah. Di sini berhenti dan air ini mengalir ke sana. Sehingga pada saat itu Elia bersama Elisa menyeberang sungai Yordan di tanah yang kering. Setelah sampai di seberang sungai Yordan, kembali Elia bertanya
kepada Elisa, "Sekarang apa yang harus aku lakukan untuk kamu sebelum aku pergi terangkat ke surga meninggalkan kamu?" Kemudian Elisa terdiam sejenak dan berkata, "Tuhan, jika boleh, berikan 2 bagian roh-Mu kepadaku." Dan Elia menjawab, "Permintaan itu sungguh sangat sukar untuk dipenuhi. Tetapi seandainya kamu bisa melihat aku terangkat ke surga, permintaanmu akan terkabulkan. Tetapi seandainya tidak, maka tidak akan terjadi demikian." Saat Elia dan Elisa berjalan sambil bercakap-cakap di tepi sungai Yordan, tiba-tiba ada kereta berapi dan ada kuda berapi yang memisahkan mereka. Dan pada saat itu Elia naik ke dalam kereta itu dan terangkat ke surga. Dan Elisa saat itu, "Bapakku, Bapakku!" Dia melihat kereta berkuda dan terbang ke sana. Setelah itu dia koyakkan jubahnya, terbelah jadi 2. Saat itu kemudian Elisa mengambil jubah Elia dan saat dia hendak balik, dia pukulkan jubah Elia ke sungai. Pukulkan sambil berkata, "Di mana Allah Israel?" Saat itu sungai Yordan kembali terbelah 2. Dan dari kejauhan para nabi, rombongan para nabi melihat kejadian itu. Bagaimana Elia dan Elisa terpisah dan Elia dibawa ke surga, dan bagaimana Elisa mengoyakkan jubahnya. Kemudian Elisa mengambil jubah Elia yang terjatuh dan memukulkan ke air sungai Yordan, dan keajaiban terjadi. Sungai Yordan terbelah jadi 2. Dan rombongan para nabi meyakini bahwa roh yang ada di Nabi Elia diturunkan kepada Elisa. Saat Elisa menyeberang dan sampai ke seberang dan berjalan, kemudian rombongan para nabi menyongsong menemui Elisa dan menyembahnya dan sujud di hadapannya, karena mereka mengakui bahwa Elia yang sudah Tuhan angkat ke surga pada hari ini sudah diangkat ke surga, dan Elisa yang selama ini mengikuti Elia diberikan rohnya untuk meneruskan, sehingga dialah yang sekarang menjadi nabi menggantikan Elia yang sudah dibawa oleh Tuhan ke surga. Amin. Mari kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini saya boleh mendengar bahwa Tuhan masih memelihara kami dengan perantaraan Elia. Bahkan pada saat Elia Engkau panggil ke surga, Elisa pun Engkau utus untuk menjadi nabi. Tuhan, saat ini juga kami bersyukur karena Engkau Tuhan sudah turun ke dalam dunia di dalam diri Tuhan Yesus, sehingga saya boleh mengenal, mendengar, dan boleh percaya bahkan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus saya percaya, dan doa ini kami panjatkan. Amin. Anak-anak, puji Tuhan, kalau Elia sudah terangkat ke surga oleh karena anugerah Tuhan, dan sekarang Elisa meneruskan pekerjaan Elia untuk memberitakan berita sukacita, berita keselamatan, supaya manusia yang berdosa boleh selamat dan kembali kepada Tuhan di surga. Sekarang ayat hafalan kita pada hari ini, kita akan buka sama-sama di Perjanjian Baru, ya.
Ibrani 13 ayat 5b. Apa kata firman Tuhan di sana? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Itu kata firman Tuhan, ya. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Anak-anak, sekarang kita ganti yang aku di situ siapa? Allah, Tuhan Yesus, ya. Nah, terus engkau siapa? Nah, engkaunya kita ganti nama kita, ya. Nama. Kalau saya berarti Guntur, ya. Adik-adik juga namanya sendiri-sendiri, ya. Kita coba, ya, dengan diganti, ya. Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan Guntur. Nah, bisa, ya? Ayo diganti, ya. Akunya ganti Tuhan Yesus dan engkau diganti nama sendiri-sendiri, ya. Yuk kita mulai sekali lagi. Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan Guntur. Anak-anak pintar. Ingat, Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan adik-adik. Berarti Tuhan Yesus selalu bersama-sama kita sampai kita kembali ke surga, dibawa oleh Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak percayakan Tuhan selalu menyertai anak-anak. Nah, kalau anak-anak percaya, percayanya jangan setengah-setengah, harus dengan segenap hati. Berarti menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kalau anak-anak masih mengikuti keinginan sendiri, semua mengikuti apa yang diinginkan, berarti itu mengikuti kemauan atau pengertian sendiri. Itu belum bersandar kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ayo kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan. Yuk, kita memuji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.